terlintas di pikiran sahabat budaya ketika mendengar kata cagar budaya? Apakah sahabat budaya akan membayangkan hutan luas yang dilindungi? Atau sahabat budaya akan membayangkan masyarakat yang kaya akan tradisinya? Cagar budaya adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus dilestarikan karena memiliki nilai penting. Nilai penting itu akan kami usut dalam reportase Cagar Budaya Candi Sumberawan, bukti nyata Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Di Jawa Timur, Singosari, terdapat satu-satunya candi yang berbentuk stupa, yaitu Stupa Sumberawan. Terletak kira-kira 6 km di sebelah timur Laut Singosari. Stupa ini dibangun di kaki bukit Gunung Arjuna pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut dekat dengan kolam. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di kegiatan Reporter Budaya kali ini bersama saya Naila dan saya Nadine. Nah, sekarang kami berdua sudah dari depan Stupa Sumberawan atau yang lebih sering dikenal dengan Candi Sumberawan untuk mengulik lebih lanjut mengenai Stupa Sumberawan yang konon pernah disinggahi oleh Raja Hayam Wuruk. Yuk, langsung aja kita masuk. Baik sahabat budaya, di belakang saya terdapat Candi Sumberawan yang di atasnya terdapat Stupa Sumberawan yang berbentuk seperti mangkok terbalik. Stupa Sumberawan ini disanggah oleh sebuah bujur sangkar dan tidak memiliki tangga. Belum diketahui pasti kapan Stupa Sumberawan ini didirikan, karena informasi tersebut tidak dapat ditemukan dalam relief yang terdapat pada tembok candi. Tapi menurut pakar ahli, Stupa Sumberawan ini didirikan sekitar abad ke-14 atau awal abad ke-15. Stupa Sumberawan ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi agama Buddha. Selain itu, tempat ini juga sebagai tanda terjadinya peristiwa penting yang berhubungan dengan Sang Buddha. Nah, sahabat budaya, setelah kita mengetahui fungsi dari Stupa Sumberawan, kita lanjut ke fakta unik dari Stupa Sumberawan. Menurut pakar ahli, kata atau nama Sumberawan berasal dari tempat berdirinya stupa ini, yaitu berasal dari dua kata, sumber dan rawan, yang memiliki arti sumber yang berasal dari rerawan atau rawa-rawa. Menilik struktur dari Stupa Sumberawan, di bagian atasnya diperkirakan terdapat sebuah pucuk. Sahabat budaya pasti bertanya-tanya, di mana sih letak pucuk tersebut? Pucuk dari Stupa Sumberawan sebenarnya tidak diketahui bentuknya. Apakah berbentuk payung tertutup ataukah berbentuk bulatan setengah bola, dikarenakan tidak terdapat sisa-sisa dari Stupa Sumberawan. Pembagian datu pada konsep gambaran stupa secara teknis mempunyai bentuk dan makna tersendiri, dimulai dari bawah ke atas, yaitu segi 4, segi 8, dan lingkaran, yang menggambarkan bahwa tingkatan tersebut merupakan proses kesempurnaan hidup dan bersatu dengan zat yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Stupa Sumberawan diidentifikasikan sebagai Kasurangganan atau Taman Surga Nimfa dan telah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit di tahun 1359. Nah, sahabat budaya, sebenarnya Stupa Sumberawan ini pertama kali ditemukan oleh orang pribumi lalu dilaporkannya kepada Belanda pada tahun 1904. 30 tahun kemudian, Stupa Sumberawan ini direnovasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada bagian kaki candi. Seperti semua cagar budaya di Indonesia, tentunya memiliki sejarah yang melatar belakangi pembangunan situs tersebut, seperti legenda dan mitos. Stupa Sumberawan juga tidak terkecuali. Kawasan Sumberawan ini dahulu disebut juga sebagai Tanah Bidadari, karena sumber air suci di sini konon sering dikunjungi oleh para bidadari, dan jika kita meminum airnya ataupun membasuh muka di sana, maka kita akan awet muda. Nah, sahabat budaya, sumber air suci inilah yang sekarang dikenal sebagai sumber air suci Tirta Amerta. Nah, sahabat budaya, air suci Tirta Amerta ini juga dapat diminum secara langsung dan telah teruji kejernihannya secara penelitian laboratorium. Stupa Sumberawan memang merupakan candi Buddha, namun Stupa Sumberawan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang beragama Buddha saja.
Contohnya adalah pemanfaatan sumber air suci Tirta Amerta untuk upacara pembaptisan bagi penganut agama Kristen Protestan. Di Stupa Sumberawan juga kerap dimanfaatkan sebagai tempat syukuran di setiap bulan Suro, Penanggalan Jawa, oleh penganut agama Islam masyarakat Dusun Sumberawan, umumnya masyarakat desa Toyomarto, yaitu kegiatan sedekah bumi dan selamatan sumber air sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya air selama kebutuhan sehari-hari, baik untuk irigasi pertanian, air minum, dan mencuci. Sahabat budaya, yang menjadi keistimewaan dari Stupa Sumberawan ini adalah cagar budaya ini diapit oleh dua cagar budaya lainnya, yaitu cagar budaya Candi Singosari dan Pertirtaan atau Pemandian Kandedes. Ketiga peninggalan ini dibangun pada masa Kerajaan Singosari yang menjadi saksi kejayaan Kerajaan Singosari dan masih berdiri hingga saat ini. Dan jangan lupa sahabat budaya, kita dapat belajar dari pengelolaan kawasan Stupa Sumberawan yang memiliki latar belakang agama Buddha, namun dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Stupa Sumberawan adalah bukti nyata dari identitas kita. Kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia walau berbeda-beda tapi tetap dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kami, terima kasih banyak sahabat budaya. Pesan dari kami, jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Selalu ingat identitas kita, asal dan usul kita, Indonesia. Salam budaya, salam persatuan.